dengar suaranya sekali lagi yuk. Shalom BSD Church. Berkatnya Kita tepuk tangan buat Tuhan kita. Boleh saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Saya boleh melihat wajah-wajah yang penuh sukacita pagi hari ini. Amin. Sebab kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan. Amin. Haleluya. Mari kita satu hati kita berdoa. Kasih-Mu besar bagi kami ya Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu, buat anugerah-Mu yang tanpa batas atas hidup kami Tuhan. Kami bersyukur buat hari ini, hari yang Kau jadikan untuk kami memuji, menyembah Engkau, untuk kami bersyukur kepadamu. Yang percaya bersama-sama boleh kita katakan amin. Yang merasakan kasih Tuhan boleh lambaikan tanganmu. Katakan di kiri kananmu, Jesus love you. Katakan di kiri kananmu, yo. Kasihnya, kebaikannya tidak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Katakan, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. rahmatnya tak pernah berakhir. Seumur hidupku. One more time, come on. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Seumur hidupku dengan sukacita, cita-citaku kau menari dengan sorak-sorai bernyanyi. Haleluya, haleluya, nyanyi baginya sang raja, nyanyi baginya sang raja. BSD Church, come on. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Amin. Seumur hidup dengan sukacita, dengan sukacitaku kau menari dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian. Haleluya, nyanyi baginya sang dengan sukacita, nyanyi baginya sang yang bersukacita. Katakan dengan sukacitaku kau menari dengan sorak-sorai memuji. Nyanyi baginya sang raja, nyanyi baginya sang raja. Kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Tidak pernah berubah kebaikannya. Mari bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Yesus Tuhan. Haleluya. BSD Church bersama-sama katakan dengan sukacita. Kan menari dengan sorak-sorai bermusik. Mari puji Tuhan kita. Naikkan pujian yang terbaik buat Tuhan. Yeay. Baginya sang raja, nyanyi baginya sang raja. Dengan sukacita ku kan menari. Haleluya. Memuji. Haleluya. Nyanyi baginya sang raja, nyanyi baginya. Sekali lagi katakan dengan sukacita, sukacita ku kan menari. Memuji. Oh haleluya. Nyanyi baginya sang raja, nyanyi baginya sang raja. Satu suara katakan selama-lamanya, selama-lamanya Yesus Tuhan. Boleh saya lihat tangan-tangan yang diberkati Tuhan pagi hari ini. Katakan, kamu diberkati, aku diberkati. Kita semua diberkati. Haleluya.
bersedia. Angkat tanganmu bersama. Bapa alasanmu limpahkan segalanya dan anugerahnya sangat besar bagiku. Katakan berkat limpahi karena alasanmu ku menyediakan berkat limpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sekali lagi Passenger, berkatnya selalu dilimpahkan. Haleluya. Angkat pujian ini bersama, katakan kasih setia nyata, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Mari angkat tanganmu, nyatakan dengan iman. Bapa alasanmu limpahkan segalanya dan anugerahnya besar bagiku. Berkat limpahi karena alasanmu aku diberkati. Sempurna anugerah Tuhan bagiku. Mari bertepuk tangan bersama-sama. Mari sekali lagi angkat suaramu, angkat imanmu bagi hari ini. Katakan, sebab Allah sanggup, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya. Anugerahnya sangat besar, sebab Allah sanggup, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya dan anugerahnya. Mari angkat tanganmu, letakkan di atas kepala kanyikan. Aku berkat, aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Angkat suaramu. Aku diberkati, aku dilimpahi karena Allah sanggup. Dengan imanmu berkat atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Yang percaya diberkati pagi hari ini, serukan haleluya. Aku diberkati, kamu diberkati, kita semuanya diberkati. Satu-satunya Tuhan yang kita sembah, siapa namanya? Yesus. Serukan bersama-sama, Yesus. Haleluya. Sungguh ajaib Kau Tuhan dalam hidup kami. Pagi hari ini kami mau nyatakan Tuhan ku hebat. Tepuk tangan bersama-sama. Mari angkat suaramu bersama lagi, katakan tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu. Katakan Kau megah segenap jiwa dan pengharapan aku serahkan untuk rencanamu. Katakan Kau Raja atasku. Ini hati kami Tuhan. Siap nyatakan pagi hari ini bersama. Tuhan agung dan perkasa.
pagi hari ini. Haleluya. Silakan duduk kembali umat yang dikasihi Tuhan. Kita siapkan hati menyembah Tuhan pagi hari ini. Satu-satunya pribadi yang kami tinggikan, kami muliakan di tempat ini. Bahwa Tuhan adalah Raja kami untuk selama-lamanya.
lebih dalam ku menyembah. Dalam dari bersama-sama angkat suaramu, ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam dan kebenaran hidup kami terus mempermuliakan Engkau Tuhan. Sebab Kau punya rancangan yang terbaik atas hidup kami. Apapun yang Kau inginkan, apapun yang Kau rindukan, terjadilah Tuhan di dalam hidupku. Asal namamu Tuhan ditinggikan dan dimuliakan, aku milikmu selamanya. Mari bawa hidup kita kepada Tuhan, serukan. Apapun yang Kau inginkan, apapun
tinggi-tinggi kepada Tuhan, katakan apapun yang kamu lihat setiap tangan-tangan yang terangkat saat ini Tuhan, terjadilah kehendak-Mu atas kami Tuhan, terjadilah rencana-Mu atas hidup kami Tuhan. Engkau ditinggikan, Engkau dimuliakan atas hidup kami Tuhan. Aku milik-Mu. Lagi bersama-sama surga. Apapun yang Kau inginkan, terjadilah Tuhan di dalam hidupku.
bagimu. Amin Tuhan. Dunia tak bisa menjauh. Dunia tak bisa. Dunia tak bisa menjauhkanmu. Dunia tak bisa menjauhkanmu dari kasih-Mu. Berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Yesus Tuhan kita. Bapak, kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami tahu bahwa dunia tidak bisa menjauhkan kasih Tuhan dalam hidup kami. Karena itu kami memilih hari ini untuk kami datang, kami menjadi penyembah-penyembah yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Kami datang, kami tidak sekedar hari ini meminta, tapi kami mau memberi Tuhan. Dan pemberian yang terbaik yang bisa kami berikan hidup kami sebagai penyembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, biarkan hati kami seperti tanah yang gembur untuk kami menerima dan mendengar firman Tuhan yang akan hamba-Mu sampaikan bagi seluruh jemaat yang ada di tempat ini. Biarkan hati kami seperti tanah yang gembur yang siap menerima benih yang hidup itu. Dan kami percaya benih yang akan kami dengar tidak hanya tertanam tetapi bertumbuh dan akan menghasilkan buah. Terima kasih Bapa, berkati dan urapi kami semua. Kami siap untuk belajar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, yang siap terima firman Tuhan. Sama-sama katakan amin. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Silakan duduk saudara. Puji Tuhan. Shalom. Shalom, apa kabar? Saudara bersuka cita? Baik, dengan tidak mengurangi rasa hormat, terima kasih kepada Gembala, Ibu Gembala, staf diaken majelis gereja di tempat ini yang mengizinkan waktu bagi saya untuk membagikan firman Tuhan. Ini untuk kedua kalinya saya berbagi firman kepada saudara, dan saya percaya bahwa hidup ini karena kasih karunia dan kesempatan. Selagi kita diberi kesempatan, maka layanilah Tuhan, maka berilah hidup kita untuk bisa menjadi berkat buat pekerjaan Tuhan dan buat orang lain. Karena buat saya secara pribadi, tujuan hidup kita bukan sekedar cuma bagaimana diberkati, tapi bagaimana menjadi berkat. Jadi saudara datang hari ini bukan cuma meminta, tetapi saudara belajar dalam hidup apa yang saudara miliki, saudara bisa berikan untuk bisa memuliakan Tuhan. Baik, saudara, the last song, lagu tadi terakhir sebelum firman, lagu ini mengingatkan saya tentang 1 tahun yang lalu, kira-kira sekitar bulan Juni juga. Saudara, seperti beberapa orang yang tahu bahwa saya hamba Tuhan, tapi saya juga ada di pemerintahan hari ini. Dan puji Tuhan atas anugerah Tuhan, Tuhan percayakan saya jadi komisaris, dan istri saya sekitar sebulan yang lalu juga, puji Tuhan, diangkat juga jadi komisaris untuk mengabdi kepada negara. Saya percaya bahwa kemanapun, dimanapun kita berada, hidup ini harus jadi kesaksian dan jadi berkat. Saudara, bulan Juni tahun lalu, setelah selesai pilpres, tiba-tiba saya dipanggil oleh seorang senior. Jadi senior kami tiba-tiba panggil Pak, tiba-tiba panggil saya cuma mau ngomong begini, Fit, gimana Bang, siap Bang? Fit, kamu kalau mau jadi dubes mau nggak? Saya kemudian tanya, dubesnya di mana Bang? Ini kebetulan begini, tapi kamu diam-diam aja ya, ini baru ngomong ke kamu. Gimana Bang? Kamu mau nggak kalau kamu jadi dubes, ditempatkan jadi dubes di Republik Slovakia? Nah saudara, hari itu presiden dan wakil presiden pun belum dilantik. Saya pulang ke rumah, kalau saudara mau tanya pengen gak? Pengen Pak. Siapa sih gak pengen? Siapa sih yang gak pengen? Tahun lalu berarti usia saya 34 tahun. 34 tahun jadi salah satu dubes termuda Pak. Dan ini kesempatan langka yang tidak datang ke semua orang. Hari itu tiba-tiba saya ditawarin Pak, mau gak kalau kamu jadi dubes? Waduh Pak, ini masih daging Pak, bukan plastik. Ini masih pengen. Tiba-tiba sementara di perjalanan saya di mobil, wah saya merenung. Dan saya tahu suara daging saya bilang, wah ini kesempatan yang tidak datang 2 kali. Ambil. Sementara saya di perjalanan, saya pulang ke rumah, saya cerita ke istri. Sayang, kemana sayang? Aku ditawarin jadi dubes. Dan saya masih ingat waktu itu kita diskusi. Dan tiba-tiba saudara, Tuhan bilang sesuatu ke saya. Ingat David, kamu ini hamba Tuhan. Oh iya ya. Dan saya tahu saudara bahwa hidup saya, dari yang tidak punya apa-apa, dari kami menikah sangat kesusahan sampai akhirnya diberkati Tuhan. Semua karena berkat Tuhan.
Dan hari itu seperti Tuhan menguji saya. Siapa sih yang gak pengen jabatan? Semua orang pengen, Pak. Siapa sih yang gak pengen kedudukan? Semua orang pengen. Dan itu kesempatan datang di depan mata. Tiba-tiba Tuhan ingatkan saya, David, kamu adalah hamba Tuhan. Terus kemudian saya besoknya, saya ketemu dengan yang panggil saya. Begitu ketemu dengan yang panggil saya bilang begini, gimana? Mau gak? Saya cerita ke teman-teman saya, ke teman-teman satu perjuangan. Teman-teman saya bilang begini, ambil bro, kesempatan langka bro yang tidak datang 2 kali. Tapi saya merasa tidak damai sejahtera. Makanya begini ya, orang percaya tidak hanya sekedar mengambil sikap, mengambil keputusan, tetapi berdasarkan harusnya damai sejahtera Tuhan. Kalau pengen Pak, tapi damai sejahtera enggak. Nah saya pulang ke rumah, saya berdoa, saya enggak damai sejahtera. Makanya jangan cuma ngelihat di depan mata, tanda orang percaya itu Pak bukan apa yang dilihat di depan mata. Tapi tandanya adalah mengalami damai sejahtera. Tiba-tiba Tuhan tegur saya Pak. Dan Tuhan ingatkan saya, kalau saya jadi dubes, berarti saya harus meng-cancel seluruh jadwal pelayanan saya selama 1 tahun, 2 tahun, atau mungkin 3 tahun. Hari itu dengan berat hati, saya bilang sama senior saya, Bang, mohon maaf. Gimana? Mohon maaf Bang, saya tidak bisa ambil kesempatan yang dipercayakan ke saya. Mohon maaf, saya pakai alasan. Karena anak kami masih kecil, karena istri saya baru melahirkan waktu itu Brittany baru usia 2-3 bulan. Karena kalau saya jelaskan, mohon maaf Bang, Tuhan larang saya untuk ke sana, kan dia gak ngerti. Saudara, semua orang, termasuk teman-teman saya, mereka bilang begini, mohon maaf ya, goblok lu, bodoh, kenapa gak diambil? Sorry saudara, jabatan apapun tidak jauh lebih penting selain saya setia dan melayani Tuhan. Oh iya, terkadang tawaran dunia bisa memberikan kenikmatan buat hidup kita Pak. Tetapi saya memilih dari awal untuk saya mengabdikan diri saya untuk melayani Tuhan dan kerajaannya. Makanya ternyata Tuhan siapkan tempat yang terbaik. Setelah 5 hari pelantikan menteri dan wakil menteri, Tuhan tempatkan Pak. Saya di tempat yang terbaik dan tidak hanya saya, tapi istri saya. Makanya lagu tadi mengingatkan kepada saya. Sampai kapanpun hidup ini adalah untuk melayani Tuhan. Baik, saudara sudah siap dengan terima firman Tuhan? Saudara, saya beri judul khotbah saya, judulnya sederhana, judulnya adalah cara kita dan cara Tuhan. Ini salah ini berarti di slide yang satunya. It's okay. Cara kita dan cara Tuhan. Baik, tolong bukakan Alkitabnya, Markus pasal yang ke-8, kita akan belajar bersama-sama. Yang bersuka cita, katakan amin. Kita akan belajar hari ini saudara tentang cara kita versus cara Tuhan. Ya terkadang dalam hidup kita punya cara kita tetapi Tuhan juga punya caranya dia. Baik, kita akan belajar dari satu kejadian. Markus pasal ke-8 ayat ke-22. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Sebentar, saudara, Betsaida itu satu kota, satu daerah yang ada di daerah seputaran Galilea, di pinggir danau Galilea. Nah hari itu Yesus sampai di Betsaida. Ada apa di Betsaida? Di situ apa saudara? Orang membawa kepada Yesus seorang buta. Terus dan mereka memohon kepadanya supaya ia menjamah dia. Saudara perhatikan, saya garis bawahi seorang buta dan minta dijamah. Hari itu ketika Yesus datang ke satu tempat namanya Betsaida. Jadi Betsaida itu arti nama Betsaida itu dari kata Bait Saidah. Artinya rumah nelayan. Nah kotanya ini tempatnya itu persis di pinggir danau Galilea. Tiba-tiba waktu Yesus datang dibawalah orang buta. Nah saudara kemanapun Yesus pergi, Yesus suka buat mujizat. Makanya mujizat saudara tidak usah takut dalam hidup. Selama saudara menyenangkan Tuhan, Tuhan tahu bagaimana melakukan mujizat dalam hidup saudara. Makanya begini Pak, yang kita kejar bukan cuma diberkati, jangan. Yang kita kejar adalah menyenangkan dia. Karena kalau saudara menyenangkan dia, dia tahu bagaimana menyenangkan hidup saudara. Yang kita kejar Pak, perkenanan Tuhan. Nah hari itu ketika Yesus masuk di Betsaida, ada orang buta Pak. Nah orang buta ini dia dibawa oleh orang lain, dituntun supaya ketemu dengan Yesus. Dan mereka meminta supaya apa? Yesus menjamah orang buta ini. Berapa banyak metode ini juga dilakukan.
Ketika orang sakit datang ke pendeta, mintanya apa? Mintanya dijamah. Mintanya apa? Mintanya ditumpang tangan. Boleh nggak kita minta? Boleh. Orang buta ini dia minta supaya dijamah, disembuhkan oleh Yesus. Dan mereka memohon supaya Yesus menjamah mata orang buta ini. Jadi permintaan mereka supaya tangan Yesus menjamah mata orang buta ini. Tapi tahu nggak apa yang Yesus lakukan? Terkadang cara Tuhan berbeda Pak dengan cara kita. Maunya orang buta ini datang ke Yesus, matanya dijamah. Tapi yang Yesus lakukan, ayatnya bilang begini. Yang bersuka cita, katakan amin. Ayat 23, Alkitab mencatat, Yesus, apa saudara? Memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Pertanyaan saya, kalau Yesus mau lakukan mujizat, kenapa tidak di dalam kampung? Karena kalau Yesus lakukan mujizat di dalam kampung, maka semua orang akan melihat bagaimana cara Tuhan bekerja. Sederhana saudara. Terkadang Tuhan bekerja bukan di kerumunan orang, tetapi saat saudara dalam keadaan sendirian. Makanya Alkitab mencatat Yesus pegang tangan orang buta itu tidak langsung disembuhkan. Sekalipun dia minta supaya matanya dijamah. Tapi yang Yesus lakukan, dia bawa orang buta ini keluar dari kerumunan. Makanya isu ibadah Pak gak ada urusannya sama banyaknya orang. Karena kalau banyaknya orang cuma kerumunan, maka kita gak ada bedanya di pasar Pak. Kalau kita cuma cari banyaknya orang, maka gak ada bedanya kalau cuma sekedar perkumpulan. Makanya kita bukan perkumpulan, tapi kita persekutuan. Persekutuan itu Pak saling mengenal, persekutuan itu Pak saling mengerti, persekutuan itu Pak saling memahami, persekutuan itu Pak satu anggota tubuh Kristus. Makanya saya nggak percaya kalau ngomong anggota tubuh Kristus, kalau kaki sakit mulutnya ketawa, nggak mungkin Pak. Kalau anggota tubuh Kristus kaki sakit maka mulut akan teriak sakit. Zaman sekarang aneh Pak, kaki diinjak mulut ketawa-ketawa, mati lo, rasain lo. Makanya anggota tubuh yang sehat saling merasakan. Dan sorry itu saya gereja yang sehat. Masing-masing saudara saling merasakan kesusahan, kekurangan. Dan apa yang bisa saudara bagikan buat orang lain. Makanya Kristen yang paling kaya bukan apa yang mereka punya. Tapi Kristen yang paling kaya apa yang mampu mereka bagikan buat orang lain. That's it Pak. Nah ketika orang buta ini dibawa keluar dari kampung, dari kerumunan. Tiba-tiba, coba saudara kalau saudara tadi baca ayat 22. Mintanya orang buta ini dijamah Pak. Ya kan? Dijamah dengan tangan Yesus. Tapi begitu Yesus keluarkan dari kerumunan, keluar dari kampung, Alkitab mencatat lalu ia, apa saudara? Meludahi mata orang itu. Coba saudara. Saudara percaya nggak gaya pelayanan ini gaya pelayanan yang rohani? Nggak mungkin Pak. Coba. Kalau ada pendeta yang ludahi mata jemaatnya, pelayanan yang rohani enggak? Atau mungkin ada yang mau? Boleh. Kalau ada yang mau, boleh. Saudara, permintaan orang buta ini supaya dijamah. Tapi yang Yesus lakukan bukan dijamah Pak, tapi diludahi. Alkitab tidak mencatat mengoles ludah. Sekalipun terkadang, kalau saudara baca di dalam Alkitab, Yesus itu menyembuhkan orang sakit, yang spesifik orang buta itu pakai cara-cara yang berbeda. Ada yang dijamah, sembuh. Ada yang Yesus meludah di tanah, oles, ditempel ke mata. Dan khusus kejadian ini bukan dijamah, tapi diludahi. Sorry saudara, terkadang cara Tuhan berbeda dengan cara saudara. Makanya terkadang dalam hidup, apa yang dia kerjakan berbeda dengan apa yang kita minta. Memang cara Tuhan kita tidak mengerti, tapi percayalah caranya pasti yang terbaik buat hidup kita. Oh ya Pak, seringkali dalam hidup kita bilang sama Tuhan, Tuhan saya sudah pelayanan, Tuhan saya sudah berdoa, Tuhan saya sudah memberi, Tuhan saya sudah setia sama Tuhan. Kok yang terjadi belum sesuai dengan apa yang saya inginkan dan doakan. Sederhana saudara, seringkali dalam hidup dia bawa kita di padang gurun. Seringkali dalam hidup dia bawa kita di malam yang pekat. Sederhana, kalau Tuhan bawa saudara di padang gurun, dan Tuhan bawa saudara di malam yang pekat. Supaya saudara melihat ketika malam hari itu bintang itu bercahaya.
Orang buta ini, kalau dia mau komplain, dia komplain sama Tuhan. Dia bilang begini, loh gua minta dijamah, kok diludahi. Saudara mau tahu cara diludahi? Ya diludahi. Jadi hari itu dia bilang begini, Tuhan tolong ya Tuhan, ini orang buta ini. Tuhan tolong Tuhan, aku mau sembuh Tuhan, aku mau sembuh. Dia mintanya kan dijamah kan. Jamah gitu kan. Kayak jemaat itu, kalau kadang dinasihati itu mintanya dinasihati yang dijamah-jamah sama gembalanya. Sabar ya, kamu bertobat ya. Oh kalau saya Pak, saya gampar bertobat lu ya. Kadang kita sorry to say Pak, kita kadang terlalu, Pak kita itu terlalu apa ya, terlalu baik sama jemaat. Sabar ya Pak, saya ini berdosa Pak. Kenapa? Iya Pak, saya ini sudah punya istri, tapi saya jatuh dalam dosa perzinahan. Terus kalau kita khotbahin kenceng, marah. Besok gak ke gereja. Enggak saudara. Ada cara kita menjamah, ada cara kita pendeta menggampar semua orang. Selebih baik mereka bertobat daripada tidak selamat. Wajah-wajahnya gak suka nih kelihatannya. Aduh, mohon maaf saudara. Saudara datang hari ini bukan cuma sekedar disenangkan, sorry. Tapi saudara datang hari ini supaya hidup saudara dalam perubahan. Saya tidak menyenangkan saudara, tapi saya berdoa. Firman apa yang saya bagikan juga memberkati saya dan untuk saya. Supaya kita bertobat sama-sama. Supaya kita menjadi berkenan di hadapan Tuhan. Tenang saja, orang yang berkenan pasti diberkati Tuhan. Nah, ketika mata orang buta ini diludahi, saya berharap seketika itu juga dia langsung sembuh. Ternyata enggak Pak. Sudah diludahi, abu. Terus kemudian Yesus meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya dan bertanya. Pertanyaannya gini, sudahkah kau lihat sesuatu? Yesus tanya begini, begitu diludahi. Abu, udah lihat? Tahu gak jawaban orang buta ini? Kita berharap Pak, dengan metode penyembuhan yang gak mungkin bisa kita terima, yang kelihatannya gak rohani, orang itu langsung sembuh. Tapi ternyata enggak. Ayat berikutnya dia bilang begini, ini makanya begini saudara, tolong bisa ditampilkan, ini penting, ini penting, orang ini penting. Orang itu memandang ke depan lalu berkata, apa saudara? Aku melihat orang, sebab melihat mereka berjalan-jalan, tetapi tampaknya seperti pohon-pohon. Jadi orang buta ini Pak, matanya diludahi. Aduh, begitu dia matanya diludahi Pak, Yesus tanya, udah lihat belum? Begitu dia usap-usap matanya, dia buka matanya. Aku lihat sih, orang tapi kok kayak pohon. Kira-kira sudah sembuh belum? Belum Pak. Udah diludahi, gak sembuh lagi. Ini yang saya bilang, terkadang Tuhan tidak mengerjakan mujizat secara instan. Ada yang namanya proses untuk kita belajar setia dan mengandalkan Tuhan. Maunya orang buta itu Pak, kalau maunya saya begitu diludahi langsung sembuh. Tapi enggak. Udah diludahi, waduh. Begitu buka mata ditanya sama Yesus, udah sembuh, udah sembuh. Dia bilang begini, Tuhan aku lihat orang, tapi kok kayak pohon? Belum sembuh, makanya begini, tetap setia sekalipun belum sembuh. Tetap setia sekalipun belum diberkati. Itu iman Pak. Kalau saya jadi orang buta ini saya komplain. Apa-apaan ini? Udah diludahi, gak sembuh lagi. Makanya terkadang dalam hidup cara Tuhan Pak, kita gak ngerti. Tapi belajar kita percaya caranya pasti yang terbaik. Oke, saya cerita dikit nih, Saya tadi malam jam 11 malam baru landing dari Balikpapan. Tadi malam jam 11 malam. Jadi karena saya ada perintah negara yang saya harus ke Balikpapan, saya ke Balikpapan. Nah saya hari Jumat di Balikpapan, terus kemudian selesai giat semuanya, sampai terus kemudian jam 3 saya harus pulang, harusnya jam 8, jadi kalau jam 8 berarti sampai sekitar 9 lebih. Tiba-tiba siang, yang ngaturin tiket Pak bilang begini, Pak David, aduh Pak pesawat Bapak yang paling malam, itu pesawat yang lain udah batik, Garuda udah gak ada. Itu adanya cuma Pelita Air dan juga Lion Air. Kita Pak hamba Tuhan Pak, naik apapun oke aja.
Hidup ini Pak yang paling penting bukan naiknya apa, tapi bersama dengan siapa, itu jauh lebih penting. Ya. Makanya kebahagiaan itu, penyembahan itu termasuk kalau saudara beribadah bukan gedungnya, tetapi ada siapa di tempat ini, itu jauh lebih penting. Nah terus kemudian saya tiba-tiba ditelepon, Pak, Bapak gak bisa terbang Pak, kenapa? Pesawatnya gak terbang. Loh, Pelita Air kok gak bisa gak terbang? Iya Pak, pesawatnya di reschedule besok Pak. Terus saya bilang, kalau besok saya nggak mungkin bisa. Kenapa? Karena saya jam 9, saya harus khotbah di gereja BSD Church. Ketemu dengan anak-anak Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Saudara, saya udah bingung. Karena pesawat reschedule. Langsung terus kemudian mereka bilang begini, Pak ada Pak pesawatnya. Ada apa? Ada pesawat Lion Air. Oke. Karena saya lihat muka-muka, wajah-wajah saudara ini kayaknya kalau dengar Lion Air kayaknya gimana gitu kan. Ya kan? Terus kemudian dia bilang ke saya, Pak ada pesawat Lion Air. Oke, jam berapa? Jam 8:30. Oke, beli. Nah, begitu saya sampai di bandara, saudara, pesawat saya delay. Oh kesel Pak, udah pesawat ini delay lagi. Saudara, untung delay Pak. Anda tahu nggak mau kenapa? Anda tahu kenapa? Untung delay. Karena tiba-tiba Pak, sementara delay, saya lagi capek terus ditemani ada protokol di airport. Tiba-tiba saya ditepuk sama teman saya. Pastor, apa kabar? Weh, udah lama kita nggak ketemu. Ada teman saya di Balikpapan. Udah lama kita nggak ketemu, ngapain lu malam-malam di bandara? Gini, saya baru mendarat dari Jakarta, terus bagasi saya ada satu yang ketinggalan. Oh oke. Ngobrol-ngobrol, temen yang sudah lama gak ketemu. Mungkin itu udah 5 tahun, 6 tahun. Tiba-tiba dia tanya, nah ada satu proyek di Balikpapan yang kami lagi butuh material. Dan hari itu, tiba-tiba dia bilang begini, Pastor lagi ada gini. Iya kebetulan saya datang ke sini ada proyek yang lagi butuh material. Dia bilang begini, loh Pastor saya punya tumpukan material. Oh iya ada. Bisa dipakai? Boleh. Nanti orangnya suruh aja cek material saya. Waduh. Nah, saya itu paling jarang untuk saya itu bawa oleh-oleh. Padahal teman saya, dia sudah siapkan oleh-oleh kepiting, Mbak. Nah, kalau saudara ke Balikpapan jangan lupa makan kepiting. Kepiting Balikpapan itu beda sama Jakarta, Mbak. Rasa kepiting Jakarta itu sekali gigit paling asin, manis, pedas. Kalau di Balikpapan, saudara bisa tanya pada gembala saudara karena pernah tinggal di Balikpapan. Kepiting di Balikpapan itu Pak, sekali gigit Pak, surga terbuka, malaikat turun menari-nari. Itu saking enaknya itu. Ya, apalagi kepiting dan dito, lada hitam. Nah, begitu selesai Pak. Tiba-tiba dia bilang, saya nanti akan suplai materialnya. Nah ini kalau saya cerita berkatnya, tolong saudara jangan bilang, oh hamba Tuhan itu pasti kok berkat-berkat. Tiba-tiba dia bilang begini, Pastor, izin dia. Kenapa? Saudara kalau saya cerita berkat, saudara jangan berpikir, saudara puji Tuhan, saya dan istri ini dari ya gaji, berkat, kerjaan, termasuk dari restoran kami sudah cukup lah. Tiba-tiba dia bilang begini, Pastor ini ada sedikit berkat buat Pastor. Saya sampai belum cerita ke istri karena saya pulang, istri tadi malam sudah tidur. Oh ya, puji Tuhan. Saya taruh Pak, saya taruh di kantong. Ya kita namanya diberkati kan, karena memang tipis. Saudara ini saya mohon maaf Pak Gembala, kalau cerita tentang berkat ini pasti ada beberapa jemaat, wah pendeta ini pasti mengharapkan persembahan, pasti mengharapkan amplop-amplop. Enggak saudara, saya cerita tadi malam delay, itu aja. Ketemu temen. Nah kebetulan teman ini tahu saya hamba Tuhan. Lah kalau ada pengusaha memberkati hamba Tuhan boleh dong. Boleh gak sih? Kok kayaknya wajahnya kayak gak suka kelihatannya. Ya tipis sih. Itu. Sekalipun kita kan gak boleh Pak melihat tipis dan tebalnya kan. Saya sampai di pesawat. Begitu saya sampai di pesawat itu tadi malam Pak, itu lucu itu. Saya tuh pulang Pak, dibawain oleh-oleh itu. Saya bawa oleh-oleh kepiting. Yang paling lucunya, saya dibawain mandau Pak. Saudara tahu nggak mandau itu? Perang daya itu, Pak, pedang daya itu.
Jadi saya itu datang ke bandara itu sambil bawa kepiting dan pedang. Sampai kemudian di wrapping. Nah, sampai di mana? Di pesawat udah mau terbang, Pak. Ya namanya juga manusia, Pak, pengen tahu jumlahnya berapa. Ini pasti mulai ketawa lagi ini. Ya, begitu dilihat. Saya diberkati $3.000. Yaitu, tolong jangan lihat itunya ya. Tapi gini saya mau cerita. Untung delay. Untung apa? Saudara, kalau nggak delay Pak, nggak dapat yang tipis-tipis Pak. Makanya saya belajar dalam hidup, terkadang dalam hidup, Tuhan mendelay sesuatu untuk memberikan yang terbaik buat saudara. Aduh. Ini saya mau cerita sedikit nih buat saudara. Makanya terkadang kita kan mintanya begini Pak, langsung, jamah sembuh, jamah yuk lihat. Enggak, terkadang dia harus mendelay sesuatu untuk mempersiapkan yang terbaik. Saudara, khotbah ini baru saya persiapkan tadi pagi. Karena cerita tadi malam itu. Kalau saya tahu dengan cara delay, saya diberkati. Ya sampai tengah malam pun, saya nggak apa-apa Pak. Ya, betul gak sih Pak? Ya kan? Nah saudara, ini saya cerita lagi. Makanya apa yang saya khotbahkan, apa yang saya ceritakan semoga bisa menjadi kesaksian. Saudara, November 2023 saya bersama dengan istri, kami itu planning mau ke Australia. Nah waktu itu kita baru pulang dari Taiwan ya sayang ya. Kita baru pulang dari Taiwan. Baru pulang dari Taiwan Pak, mendarat kaki di Jakarta. Waktu itu kami langsung perjalanan ke arah ke Magelang, ke Borobudur. Saya bawa istri, bawa anak, baru pulang dari Taiwan. Nah seperti yang saudara tahu, ibu-ibu itu paling suka diajak kemana? Diajak jalan-jalan. Gitu. Ibu-ibu itu pasti suka. Begitu baru pulang dari Taiwan Pak, tiba-tiba teman saya telepon. Pastor, kita ajak ya ke Australia. Saya bilang sama istri, sayang baru mendarat di Jakarta. Kita diajak ke Australia. Kemana sayang? Ke Perth dan Melbourne. Mata istri saya, oh ya sayang ayo sayang gitu. Ya seperti mata ibu-ibu lah di sini, udahlah nggak usah ada dusta di antara kita. Saudara, hari itu Pak, teman saya bilang begini, Pastor, oke kita berapa orang? Terus saya, istri sama anak. Terus ada teman kita, ada bunda sama anak-anaknya, kita 7 orang Pak, mau berangkat ke Australia. 7 orang. Nah hari itu, teman saya itu bilang begini, termasuk bunda itu, udah gini aja. Kita beli tiket aja dulu. Kita beli tiket pulang pergi. Nanti di sana sudah diatur apa semuanya. Oke. Maka kita beli tiket Pak. 7 orang pulang pergi. Udah beli tiket 7 orang pulang pergi. Terus kemudian yang bunda itu bilang begini. Pastor kasih paspornya pastor sama istri sama anak ke saya. Karena nanti kenalan kita akan urus semua biaya visa. Yang harusnya kita akan berangkat ke sana. Maka hari itu saya kasih paspor. Anak, istri sama saya kasih ke bunda ini. Nah saudara, kira-kira di total perjalanan kami satu orang itu sekitar 10 juta. Berarti 7 orang, berarti sekitar berapa? 70 juta. Saya bilang sama istri, waduh ini emang berkat Tuhan. Baru mendarat di Taiwan, diajak ke Australia. Saudara, tepat di hari H kami mau berangkat Pak. Kami bertuju baru sadar. Ternyata kami ditipu sama agen visa. Kami mau berangkat ke Australia, semua biaya visa sudah kami kasih. Tidak hanya biaya visa Pak, tapi tiket pulang pergi juga sudah kami beli. Sampai pagi itu, kami ini sudah pamitan. Aduh pamit ya, mau ke Australia dulu. Berapa lama? Sekitar 2 minggu. Kami sudah mengarah perjalanan ke bandara, saya, istri sama anak. Tiba-tiba kami baru sadar Pak. Kami nggak pegang paspor, kami tidak pegang visa. Dan orang yang urus visa dan paspornya ditelepon nomornya sudah tidak aktif. Detik itu kami sadar kami ditipu sama agen visa. Kecewa Kak, kecewa. Ya udah. Sampai bunda itu udah marah-marah, ini uang 70 juta melayang. Kita kok ditipu sama agen visa. Dia telepon saya, Pak David kita lapor aja ke polisi. Waduh udah kalut lah. Sampai saya lihat wajah istri saya udah mulai sedih.
Karena gak jadi Pak ke Australia. Karena kami ditipu. Saudara bayangkan, visa hilang, paspor hilang. Orang yang ngurus visa kami Pak, sampai hari ini pun juga hilang. Jadi hari itu kami rugi Pak 7 orang. 70 juta. Begitu sampai di Jakarta, balik lagi Pak. Saya bilang sama istri, sayang kita ditipu sama agen visa. Sampai bunda itu datang juga ke tempat kami, dia bilang, aduh Pak David gimana ini Pak David. Kita udah gak bisa ke Australia, kita ditipu Pak. Dia udah marah-marah, terpaksa Pak. Saya bilang sama istri, sayang kita gak jadi ke Australia. Ya udah sayang gak apa-apa ya, ya udah kita berdoa ya. Mungkin ada cara Tuhan, mungkin ada rencana Tuhan yang terbaik. Nah orang Kristen itu harus begitu Pak, mungkin ada rencana Tuhan yang terbaik. Terpaksa hari itu kami tidak jadi ke Australia. Saya bilang sama istri, kita gantikan ya liburan kita gak ke Australia. Kemana? Ke Subang. Jadi hari itu Pak ngambil koper kita ke Subang Pak. Karena saya tahu istri saya kecewa. Dan saya Pak, saya kecewa juga. Uang hilang. Tapi saudara tahu gak? Untung Pak saya ditipu. Kayak tadi malam, untung delay. Saudara mau taruh kenapa? Kalau saya nggak ditipu Pak, sama orang yang ngurus visa kami, maka nggak akan pernah ada cerita. Hari keempat, saya ketemu dengan presiden dan wakil presiden yang hari ini terpilih. Untung ditipu. Pertemuan itulah Pak yang mengantarkan saya jadi komisaris hari ini. Untung ditipu. Kok wajahnya kayaknya susah? Untung delay Pak. Untung ditipu. Nah seringkali dalam hidup saya belajar Pak. Bahwa terkadang, tolong ditampilkan. Rencana Tuhan memang gak yang seperti kita mau. Tapi pasti yang terbaik. Oh ya. Rencana Tuhan mungkin tidak seperti yang kita inginkan. Tapi percayalah. Dia pasti berikan yang terbaik buat kita. Nah hari itu ketika mata orang buta ini, tolong kembalikan lagi. Ketika mata orang buta ini, udah lihat belum? Belum. Sampai terus kemudian dia bilang begini. Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu. Kayak sepertinya delay. Kok gak langsung instan? Gak sekali Pak langsung sembuh. Tapi setelah diludahi, orang buta ini kok bisa komplain, udah diludahi gak sembuh lagi. Dan Yesus lakukan ayat 25, Yesus meletakkan lagi tangannya. Sebentar tadi. Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu, maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh. Sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Setelah diludahi, baru ditumbang tangan, baru lihat. Pertanyaan saya, kenapa gak satu kali langsung selesai? Terkadang Tuhan untuk mendatangkan berkat dan mujizatnya, Dia pakai cara memproses hidup kita untuk kita belajar setia. Kalau hari ini belum sembuh, bukan berarti Tuhan tidak menyembuhkan. Kalau besok Tuhan belum tolong, bukan berarti Tuhan tidak akan tolong. Sederhana, orang yang setia dengan cara Tuhan pasti melihat rencana yang terbaik atas hidup mereka. Nah, yang lucunya adalah pada poin terakhir, ini sebenarnya poin saya saudara, yang saya ingin bagikan kepada saudara. Ketika orang itu sembuh, kan tadi ditarik keluar dari kampung. Begitu dia sudah sembuh, tiba-tiba Yesus bilang begini, ayat yang ke-26. Yang bersuka cita, katakan amin. Sesudah itu, Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata apa saudara? Jangan masuk ke kampung. Ini agak lucu. Karena harusnya Yesus, harusnya ngomong kepada orang yang buta ini. Kan orang ini buta, dia gak bisa lihat apa-apa. Nah saudara, ngomongin tentang buta tidak hanya bicara tentang fisik. Ada banyak orang zaman sekarang ke gereja tapi buta rohani, buta berkeluarga. Saya sampai ngomong ke teman saya, wah keren ya pelayanan kemana-mana. Teman saya itu Pak, kalau pelayanan 1 bulan itu dia bisa keliling kemana-mana. Tapi mohon maaf, dia buta berkeluarga. Sampai mungkin kalau dia pulang ke rumah, anaknya itu panggil, apa kabar om? Seringkali kita begitu saudara, kita keren di urusan pelayanan, tapi kita buta di urusan pekerjaan. Kita keren di urusan rohani, tapi kita buta di urusan berkeluarga. Makanya mohon maaf, orang buta tidak bisa membedakan warna Pak. Dan orang buta yang dia lihat semuanya gelap. Seringkali ketika kita punya masalah, saya gak bicara fisik,
Kita pun buta iman kita. Melihat semuanya gelap. Sederhana, saudara. Setiap masalah yang saudara alami, bagi saya, selalu ada rencana Tuhan yang terbaik. Di balik masalah pasti ada berkat yang terbaik. Makanya kalau saudara berdoa, hidup saudara seperti pelangi. Pelangi itu tidak muncul Pak kalau tidak ada hujan. Dan biasanya hujan yang sebelum pelangi itu muncul selalu disertai petir yang menyambar. Silahkan petir yang menyambar. Silahkan hujan itu lebat. Silahkan awan itu gelap. Tapi satu hal, hasil dari semuanya pasti akan ada pelangi yang Tuhan munculkan atas hidup kita. Nah, ketika orang buta ini sudah sembuh, harusnya kan orang buta ini bisa kesaksian. Dia kembali lagi ke kampung, dia akan bilang ke semua orang, aku buta, ketemu Yesus, aku sembuh. Tapi tiba-tiba Yesus bilang sama orang buta ini, kamu jangan masuk lagi ke kampung ya. Buat saya aneh. Harusnya mujizat yang dilakukan oleh Yesus menjadi kesaksian agar semua orang yang tidak percaya kepada Yesus, mereka bisa percaya karena mereka melihat orang buta disembuhkan oleh Yesus. Tapi ternyata Yesus bilang begini, kamu gak usah ya masuk ke kampung itu. Nah pertanyaan saya, ada apa sih di Betsaida? Ternyata ini Pak jawabannya. Yesus larang orang ini masuk kembali ke kampung Betsaida karena ternyata di dalam Matius disebutkan kota Betsaida, perhatikan Matius 11 ayat 20. Saya jadi tahu kenapa Yesus larang orang buta ini masuk ke kampung yang namanya Betsaida. Karena ternyata di Betsaida ayat 20, mari kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat. Sebentar. Ternyata kota yang tidak bertobat bukan kota yang tidak mengalami mujizat. Kota yang tidak bertobat bukan kota yang tidak mengalami berkat keajaiban Tuhan. Tetapi menurut Matius 11 ayat 20, lalu Yesus mulai mengecam. Dia mulai kutukin beberapa kota. Kota-kota apa? Bukan kota yang tidak bertobat. Sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizat. Jadi ternyata saya baru paham Pak. Kenapa Yesus larang orang buta ini masuk ke kampung Betsaida. Karena kalau orang buta ini masuk di kampung Betsaida, orang di Betsaida udah terbiasa dengan mujizat. Jadi kalau orang buta ini, dia masuk ke Betsaida, terus dia cerita, kalian tahu gak? Aku dulu buta, tapi sekarang aku mengalami mujizat. Dijawab sama orang Betsaida, biasa aja bos, kita juga sama, dia udah biasa mujizat. Ternyata Betsaida, kota penuh dengan mujizat, tapi orangnya gak bertobat. Mohon maaf ya, mujizat gak jauh lebih penting dari sikap hati yang bertobat. Yang kita cari ini Pak. Jangan sampai kita jadi orang-orang yang ngalamin mujizat, tapi hidupnya tidak bertobat. Jangan sampai kita jadi orang-orang yang ngalamin berkat, tapi hidupnya tidak bertobat. Makanya buat saya, pertobatan jauh lebih penting daripada mujizat dan berkat yang saudara terima dalam hidup saudara. Dan kalau saudara terima mujizat dan berkat, harusnya membuat kita bertobat. Tepuk tangan buat Tuhan. Makanya Yesus bilang begini, gak usah masuk. Kenapa? Karena mereka orang-orang yang ngalamin mujizat, yang ngalamin berkat, tapi hidupnya tidak bertobat. Saudara, kata bertobat ini seringkali gak enak Pak didengar di telinga. Tapi saya belajar tentang satu hal. Saudara tidak akan pernah baca dosanya Daud apa waktu Daud masih miskin. Kesukaan Daud waktu dia tidak punya apa-apa Pak. Dia ambil kecapi, dia menyembah Tuhan. Tapi ketika Daud dia sudah jadi raja, dia sudah pegang tongkat dan pakai mahkota. Dia jadi otak pembunuhan atas kematian Uria. Saudara, kalau saudara diberkati, kalau saudara terima mujizat, biasa saja. Karena kita tahu itu tangan Tuhan. Yang kita cari bukan tangannya, tapi yang kita cari pribadinya yang menyelamatkan hidup kita. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saya undang saudara bangkit berdiri, kasih salam kanan kiri sambil berkata, mari kita sungguh-sungguh dengan Tuhan. Pemain musik bisa maju ke depan. Saya suka dengan satu lagu saudara. Lagu ini sangat memberkati saya. Dan sama seperti yang saya ceritakan dan saya bagikan.
Betsaida adalah kota yang penuh dengan mujizat. Dan Yesus di Betsaida, daerah yang dekat dengan Kapernaum, paling banyak melakukan mujizat. Tapi akhirnya Betsaida, Korazim, Kapernaum dikutuk sama Tuhan. Kenapa? Karena memang kota itu penuh dengan mujizat dan berkat. Tapi orang-orangnya gak bertobat. Makanya saudara, yang kita kejar hari ini bukan cuma sekedar diberkati, tapi bagaimana hidup kita bertobat sungguh-sungguh dan kita datang ke Tuhan. Dan kita tahu semua yang kita terima, semua karena berkat Tuhan. Saya suka dengan satu lagu ini. Pujian dan syukurku ku bawa padamu. Katakan dengan rendah hati. Dengan rendah hati ku persembahkan. Katakan sadar bila ku ada. Sadar bila ku ada. Hanya anugerah. Hanya karena anugerah. Bukan karena kekuatanku. Sama seperti yang Yesus katakan, hidup menjadi penyembahan. Ku tahu hidupku adalah terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, ku tahu hidupku berharga di matamu. Yes Lord. Segenap hidupku persembahkan. Apapun yang kita miliki, semua untuk menyembah Tuhan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kemuliaan-Mu. Bapa, terima kasih buat berkat, buat mujizat, tapi kami mau sungguh-sungguh lebih lagi. Hidupku berharga di matamu. Segenap hidupku persembahkan. Dengan iman jemaat BSD, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Takkan ku dalam. Sambil tangan terangkat, let's worship Him. Oh, ku tahu hidupku segenap hidupku persembahkan. Saudara, izinkan saya berdoa buat saudara. Bapa, dalam nama Yesus, kalau mungkin hari ini sama seperti orang buta yang kami dengar, Tuhan tidak langsung sembuhkan, tapi seperti mendelay sesuatu
dengan berkat yang terbaik sampai dinyatakan sepenuhnya mujizat Tuhan. Kami mau belajar bahwa rencana Tuhan pasti yang terbaik. Sekalipun kami tidak mengerti cara Tuhan, tapi kami percaya rencananya pasti yang terbaik. Kalau sudah tidak keberatan, izinkan saya berdoa. Angkat kedua tangan saudara, tutup mata di hadirat Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, ajarkan kepada kami rencanamu pasti yang terbaik. Ajarkan kepada kami tetap setia, bahkan ketika tidak langsung instan dipulihkan, kami tetap setia melayani, kami tetap setia beribadah, kami tetap setia menyembah Tuhan. Karena orang yang setia pasti akan melihat mujizatnya. Dan kami mau belajar Tuhan, yang penting bukan hanya berkat Tuhan, yang penting bukan hanya mujizat Tuhan, tapi yang terpenting adalah pribadi Tuhan yang memberkati, pribadi Tuhan yang menyatakan mujizat. Dan orang yang menyenangkan Tuhan, dan orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan pasti diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus, setiap tangan-tangan yang terangkat Tuhan jamah. Dalam nama Yesus, setiap tangan-tangan yang terangkat Tuhan kuatkan. Dalam nama Yesus, bahwa setiap orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan pasti akan melihat mujizatnya. Apapun yang kami miliki, apapun yang kami terima, bahkan semua berkat Tuhan, semua fasilitas, semua keluarga kami, satu hal, untuk menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Biarkan hati kami terus menyembah Engkau, dan hidup kami jadi penyembahan yang hidup. Hidup kami menjadi kenikmatan buat Tuhan, dan hidup kami dinikmati oleh Tuhan. Penyembahan kami dinikmati oleh Tuhan, keluarga kami dinikmati oleh Tuhan, dan ibadah kami hari ini, Tuhanlah yang menikmati setiap korban yang terbaik yang kami berikan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Ku tahu hidupku adalah Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Amin. Ku tahu hidupku, ku tahu Tuhan baik. Tuhan sangat baik. Segenap hidupku persembahkan, segenap hidupku, segenap hidupku persembahkan, segenap hidupku, segenap hidupku persembahkan. Mari kita ambil waktu 1 menit. Kita mau merenungkan kebaikan Tuhan. Dia begitu baik. Dia sangat baik. Kadangkala kita tidak mengerti waktunya Tuhan. Mungkin selama ini kita bersungut-sungut. Selama ini kita komplain sama Tuhan.
Tuhan, aku sudah melayani Engkau. Kok kenapa ekonomiku susah? Aku sudah melayani Engkau, tapi kenapa kesehatanku menurun? Pagi hari ini, tidak suatu kebetulan Tuhan mengirim hambanya Pastor David Herson ke tempat ini. Kita tahu ada rencana Tuhan yang besar untuk setiap hidup kita. Hidup kita jadi berharga. Saya percaya waktu kita pulang, yang lemah dikuatkan, yang jalan buntu Tuhan buat jalan tol, yang sakit disembuhkan. Karena Tuhan baik, Tuhan sangat baik. Dia baik untuk istri kita, Dia baik untuk suami kita, Dia baik untuk orang tua mertua kita, Dia baik untuk anak cucu mantu kita, Dia baik untuk gereja BSD Church yang Tuhan cintai. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau sungguh baik. Kami rasakan hadirat Tuhan yang luar biasa ada di tempat ini. Kau berkati pelayanan Pastor David Herson Tuhan. Di mana dia berada, Tuhan tambah-tambahkan hikmat-Mu, tambah-tambahkan urapan-Mu Tuhan, tambah-tambahkan otoritas-Mu. Sehingga apa saja yang dia lakukan, Tuhan buat berhasil, beruntung, nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan berkati istrinya, Tuhan berkati karirnya Tuhan, Tuhan berkati pelayanannya, Kau berkati dalam rumah tangganya, sehingga boleh menjadi ibu yang baik untuk anak-anaknya, menjadi istri yang baik untuk suaminya. Dan melalui pelayanannya banyak jiwa boleh dimenangkan. Terima kasih Bapak, Kau berkati semua umat-Mu yang ada di tempat ini tanpa kecuali. Kami percaya umat-Mu yang hadir di tempat ini adalah orang-orang yang spesial di mata Tuhan. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur untuk firman yang dahsyat, firman yang sangat memberkati kami pada pagi hari ini. Tuhan terus berkarya, biar sisa ibadah ini kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Kita yang percaya dan sudah diberkati, mari sama-sama kita berteriak, amin, 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 amin. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak dan Ibu. Siapa yang diberkati Tuhan pagi hari ini? Puji nama Tuhan. Terima kasih buat pelayannya Pastor David Herson dan Ibu, Tuhan kiranya memberkati. Tadi saya mendengar bahwa kadang kita dalam masa delay. Di dalam masa delay itu kadang kita butuh kekuatan. Tapi kadang-kadang kita nggak bisa sendiri, kadang-kadang kita butuh komunitas. Maka dari itu saya rindu setiap jemaat BSD Church tempat ini boleh bergabung di CG, Care and Grow Community. Di CG ini kita sama-sama saling menguatkan, saling mendoakan. Sehingga saat kita ada dalam waiting room, itu Tuhan bisa kasih kekuatan yang lebih buat kita semua. Kami juga menyambut apakah ada jemaat yang baru pertama kali hadir di BSD Church pada pagi hari ini? Puji Tuhan. Ada satu, silakan Asher yang terdekat boleh. Kami undang Bapak, Ibu jika belum ada tempat beribadah yang tetap, boleh beribadah di BSD Church setiap hari Minggu jam 9 dan jam 11. Saatnya kita akan memberikan persembahan kita, mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat firman yang sungguh menguatkan. Kami bersyukur kami boleh ada sampai hari ini semua karena pemeliharaan Tuhan. Saatnya kami akan memberikan yang terbaik yang sudah Tuhan percayakan dalam kehidupan kami. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi, kami percaya Tuhan yang memberkati. Setiap jemaat Tuhan yang sedang dalam pergumulan, kami percaya Tuhan yang memberikan kekuatan, karena kami percaya sesuatu yang besar Tuhan sudah sediakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi yang terbaik. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.
Shalom Jemaat BSD Church. Puji Tuhan, hari ini hari yang luar biasa. Kita bisa beribadah kembali bersama di BSD Church. Berkatnya selalu dilimpahkan. Care and Grow Community atau CG yang dilaksanakan setiap hari Rabu jam 7 malam yang terbagi atas 4 lokasi, yaitu The Breeze dan sekitarnya, BSD Plaza dan sekitarnya, Gading Serpong dan sekitarnya, serta Pamulang dan sekitarnya. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang belum bergabung CG bisa menghubungi nomor sekretariat di 0811735757. Menara Doa Onsite setiap Jumat jam 10 pagi di Ruko The Loop, Blok F nomor 2. Morning Worship Onsite setiap Sabtu jam 5 subuh sampai selesai di Ruang Mandalika A di samping lobi Hotel Trembesi. Teens dan Youth BSD Church Minggu 6 Juli 2025 jam 11 siang di Hotel Trembesi lantai 7 bersama Kak Ben dan Kak Flo. Ditunggu ya. Bye-bye. Bye. Saya mengajak Bapak Ibu saudara-saudari untuk kembali hadir di Ibadah Raya 6 Juli 2025 jam 9 dan jam 11 siang di Auditorium Gunung Salak lantai 6 Hotel Trembesi BSD bersama Evangeline Tamara Geraldine. Ibadah disertai perjamuan kudus. Shalom teman-teman Cobi, jangan lupa datang ya di Ibadah Cobi setiap hari Minggu jam 9 dan jam 11 di Trembesi Hotel lantai 7 BSD. Berkatnya selalu dilimpahkan. Kita tunggu ya. Bye. Bakti Sosial BSD Church yang akan dilaksanakan tanggal 12 Juli 2025 di daerah Tanjung Burung, Banten. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang ingin menabur bisa melalui rekening diakonia di bawah ini. Terima kasih untuk jemaat setia di BSD Church dan selamat bergabung untuk Bapak Ibu dan saudara-saudari yang pertama kali beribadah di BSD Church. Untuk Bapak Ibu dan saudara-saudari bisa mengisi form anggota jemaat supaya kami bisa lebih mengenal dan boleh melayani Bapak Ibu lebih maksimal. Sekian news kegiatan sepekan BSD Church, berkatnya selalu dilimpahkan. Shalom Bapak Ibu Saudara diberkati siang hari ini. Sekali lagi terima kasih pada David atas pelayanan pada hari ini. Kiranya Tuhan akan pakai pada ibadah yang kedua. Saya jemput kita bangkit berdiri. Kita akan segera mengakhiri ibadah kita. Siang hari ini saya mengingatkan kembali bahwa tanggal 12 BSD Church akan mengadakan bakti sosial di Tanjung Burung. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin menabur untuk kegiatan ini, saya persilakan bisa scan barcode yang ada di depan kursi Bapak Ibu Saudara. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapa kami dalam kerajaan surga, terpujilah nama-Mu Tuhan. Pada siang hari ini kami bersyukur buat kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau sudah menyertai ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Kami boleh melihat bagaimana berkat-Mu yang sudah Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Dan kami bersyukur atas semua pujian penyembahan, firman Tuhan yang sudah Engkau sampaikan oleh hamba-Mu. Bahkan kesempatan juga kami sudah memberi persembahan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami percaya setiap persembahan dan apa yang kami lakukan di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Karena Tuhan kami adalah Tuhan yang tidak pernah berhutang. Tuhan akan memberkati setiap kami ya dengan setia mempersembahkan apa yang menjadi milik kami, bahkan mengembalikan perpuluhan yang menjadi miliknya Tuhan. Dan kami percaya berkat-berkat Allah yang baru Tuhan akan curahkan dalam kehidupan kami. Setiap pribadi lepas pribadi yang melakukan segala hal untuk pekerjaan Tuhan dengan tulus hati di hadapan-Mu Tuhan. Kami berdoa bagi setiap hamba-hamba-Mu yang sudah ambil bagian dalam pelayanan pada hari ini, yang sudah terlibat dalam pelayanan. Tuhan akan memberkati dengan berkat-Mu yang berlimpah-limpah. Karena kami terlampau yakin dalam sesuai dengan firman Tuhan bahwa jerilah kami dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Tuhan berkati setiap kami. Kalau sebentar kami akan pulang, tibakan kami di rumah kami masing-masing dengan selamat. Tuhan akan pimpin dan tuntun kami untuk kami boleh berkumpul dalam rumah tangga dan keluarga kami masing-masing. Dan Tuhan akan pertemukan kami kembali dalam ibadah-ibadah yang akan datang. Dan kami berdoa setiap kami yang hadir pada siang hari ini, yang sakit sudah disembuhkan, yang kekurangan Tuhan sudah mencukupkan, yang punya pergumulan beban berat, Tuhan sudah berikan pertolongan. Dan kami percaya kami akan naik bukan turun. Kami akan menjadi kepala bukan ekor. Dan apa yang kami lakukan di dalam Tuhan, Tuhan akan membuatnya menjadi berhasil.
Bapak Ibu Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, angkatlah tanganmu dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh Kudus boleh menyertai kita mulai siang hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya kita sama katakan haleluya, haleluya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.